Puputan Margarana adalah pertempuran habis-habisan antara pasukan Indonesia dan Belanda yang terjadi di Desa Marga, Bali pada tanggal 20 November tahun 1946. Dalam pertempuran ini pasukan Indonesia dipimpin oleh Kolonel Infanteri I Gusti Ngurah Rai dengan pasukan yang berjumlah kurang dari 100 orang. Mereka bertempur melawan tentara Belanda KNIL, yang membonceng pasukan sekutu yang ditugasi untuk melucuti senjata tentara Jepang yang kalah perang. Pada tanggal 2 Maret tahun 1946, pasukan NICA dengan kekuatan 2 batalion mendarat di Bali. Brigade Y yang berjuluk Gajah Merah, mendarat di Pantai Sanur yang kemudian menduduki Denpasar. Setelah itu Gianyar, Singaraja, Tabanan, Klungkung, Bangli, dan Karangasem jatuh ke tangan NICA. Kehadiran tentara KNIL membuat keadaan di Bali menjadi tegang dan tidak aman. Sebagai respons atas hal tersebut, pasukan Republik menggunakan strategi perang gerilya. Untuk menghadapi serangan gerilya itu Belanda kemudian menarik 3 kompi pasukan dari Lombok. Komandan NICA juga berusaha mempengaruhi Ngurah Rai untuk membelot dengan iming-iming jabatan dan harta, namun dengan tegas ditolak. Peristiwa di atas pemicu meletusnya Puputan Margarana, yakni penyerangan dan perampasan senjata yang dilakukan oleh pasukan Indonesia di bawah komando Ngurah Rai. Pada tanggal 11 November tahun 1946, Ngurah Rai dan Kapten I Gusti Wayan Debes mengadakan pertemuan dengan Komandan Polisi NICA yang memihak Indonesia bernama Wagimin. Dalam pertemuan itu disepakati bahwa pasukan akan dilakukan penyerangan atas tangsi polisi Tabanan pada tengah malam tanggal 18 November tahun 1946 guna merampas persenjataan yang disimpan di sana. Markas Besar Umum, Embu, memerintahkan staf Cabang 2 Melati agar mengumpulkan 250 orang tambahan tenaga untuk menyerang tangsi polisi Tabanan. Terkumpul 300 orang dari pasukan anak banteng AB, dan barisan banteng BB, yang bersenjatakan pedang, pentung, dan pisau belati. Pasukan gabungan itu diberi perintah untuk merebut persenjataan yang ada di tangsi. Setelah penyerangan dan perampasan senjata berhasil, seluruh pasukan dan laskar harus kembali dan berkumpul di sebelah timur Pura Dalem. Pasukan gabungan tersebut berangkat dari Pura Dalem Basa Oleh pada sekitar pukul 20. Rencana penyerangan dan perampasan senjata berhasil. Kekuatan gabungan kembali ke Oleh dengan selamat pada pagi hari tanggal 19 November tahun 1946. Sementara pihak Republik merayakan keberhasilan itu dengan hiburan dan persembahyangan di Desa Marga. Di sisi lain penyerangan tersebut membuat Belanda marah. Tidak lama berselang, pada siang hari tanggal 19 November tahun 1946, tentara NICA mengepung Desa Tunjuk Tabanan, sebuah desa di sebelah utara Desa Marga. Pada sekitar pukul 22 datanglah laporan kepada Ngurah Rai tentang rencana Belanda mengepung 2 desa yang dilalui pasukan gabungan saat kembali dari penyerangan tangsi, yaitu Desa Adeng dan Pengembungan. Mendengar hal itu, Ngurah Rai segera mengumpulkan seluruh anggota pasukannya di Marga. Pada dini hari tanggal 20 November tahun 1946, pasukan Cium Wanara diperintahkan berpindah ke Banjar Kelaci. Di sisi lain, sejak tanggal 19 November tahun 1946 Belanda telah mengerahkan pasukan Brigade YKNIL untuk bergerak ke Desa Marga dan menduduki desa-desa di sekitarnya. Pada pagi hari tanggal 20 November tahun 1946, tentara Belanda telah mulai menurunkan prajuritnya di Desa Marga. Prajurit Belanda kemudian menangkapi dan menggiring warga desa ke depan Pasar Marga. Di sana warga dikumpulkan tanpa pandang bulu, laki perempuan, tua muda.
Letusan pertama dari adu tembak antara pasukan Ciung Wanara dan Gajah Merah terdengar sekitar pukul 8 pagi. Serangan NICA dimulai dari arah Pura Dalam Sidang Rapuh. Pasukan Ciung Wanara berada di sebelah timur Pura Dalam Sidang Rapuh. Kemudian sekitar pukul 10 pagi, terjadilah adu tembak antara kedua belah pihak. Di luar dugaan, pihak Belanda ternyata mulai terdesak melawan pasukan Republik. Belanda kemudian mengerahkan seluruh kekuatan militernya di Bali. Bahkan mereka mendatangkan sebuah pesawat pengebom dari Makassar. Walaupun dalam keadaan terkepung, dan secara jumlah pasukan maupun persenjataan kalah jauh, Ngurah Rai dan pasukan Ciung Wanara tidak gentar. Para prajurit ini menyerukan puputan atau perang penghabisan. Pada akhirnya, 86 prajurit Ciung Wanara yang gagah berani termasuk Ngurah Rai gugur, sedangkan di pihak Belanda kurang lebih 400 orang tewas. Puputan Marga dipimpin oleh Ngurah Rai, seorang perwira berpangkat kolonel dari Dewan Perjuangan Republik Indonesia Sunda Kecil, DPRISK. Peristiwa ini adalah sebuah bukti pengorbanan para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.